Puji Tuhan, jumpa lagi dalam program Doa Pagi GPDI Budi Mulia. Terima kasih Tuhan pelihara kita bangun dengan tubuh yang sehat, dan kita awali hari ini dengan berdoa bersama. Kita baca firman Tuhan, menikmati persekutuan dengan Tuhan. Untuk itu saya ajak kita untuk berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan, hati kami melimpah syukur. Kami dapat jumpa lagi dalam acara doa pagi. Mohon pimpinan Roh Kudus untuk seluruh acara ini dari awal sampai selesai. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya akan bacakan ayat yang terdapat di dalam Injil Markus pasal yang kelima. Markus pasal 5 ayat 35 dan 36. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, "Jangan takut, percaya saja." Puji Tuhan, perkataan yang sangat menghibur. Yairus sengaja datang berjumpa dengan Yesus untuk minta pertolongan agar Yesus ke rumahnya meletakkan tangannya ke atas anaknya yang sedang sakit keras. Dan ketika Yesus dan Yairus berangkat, tetapi di situ masih banyak orang yang ikut berdesak-desakan ingin dekat Yesus. Dan bukan hanya Yairus yang memerlukan pertolongan, karena di situ juga ada seorang perempuan yang sedang sakit pendarahan selama 12 tahun. Perempuan ini telah menghabiskan hartanya untuk pengobatan, tetapi penyakitnya ini belum juga sembuh, bahkan semakin parah. Perempuan ini sudah mendengar tentang Yesus, bagaimana Yesus mengadakan mujizat-mujizat yang heran, dan dia berusaha datang untuk berjumpa dengan Yesus. Dia ikut berdesak-desakan ingin dekat dengan Yesus karena dia percaya, asal saja aku jamah ujung jubah Yesus, maka aku akan sembuh. Maka perempuan itu, walaupun tubuhnya sudah menjadi lemah, dia turut berdesak-desakan ingin menghampiri Yesus. Dan ketika dia berhasil menyentuh jubah Yesus, dia merasakan ada sesuatu yang terjadi di dalam dirinya. Dia merasa bahwa pendarahannya itu telah berhenti. Dan Yesus merasa bahwa ada orang yang menjamah jubahnya. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Adakah yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya katakan, "Guru, begini banyak orang yang berdesak-desakan, masa engkau tanya siapa yang menjamah jubahmu?" Tapi perempuan ini ketika mendengar perkataan Yesus, dia menjadi takut. Dia pun sujud menyembah Yesus dan dia ceritakan apa yang telah terjadi. Saudara, Yesus berkata kepada perempuan itu, "Pergilah anakku, dengan imanmu telah menyelamatkan engkau."
Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Puji Tuhan. Yesus katakan kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan sejahtera, dengan selamat, dan sembuhlah dari penyakitmu." Sementara perempuan ini sudah sembuh dari penyakitnya, tinggal Yairus yang sedang merasakan cemas karena dia ingin supaya Yesus segera ke rumahnya, tetapi terhalang waktunya karena perempuan yang sakit pendarahan ini. Dan itu sebabnya ketika keluarganya datang, katakan kepada Yairus bahwa anakmu sudah mati. Tidak usah lagi mengganggu guru, tidak usah lagi menyusahkan guru. Tetapi Yesus tidak peduli dengan kata-kata mereka. Yesus malah katakan kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja." Haleluya. Yesus pun ajak 3 orang muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, untuk ikut dia pergi ke rumah Yairus. Sedangkan orang-orang banyak tidak diperkenankan ikut. Dan apa yang terjadi setelah Yesus tiba di rumah Yairus? Di sana, di rumah duka, sudah ribut, tangisan, beratap tangis dengan suara keras. Yesus tanya, "Kenapa kamu ribut? Kenapa kamu menangis? Anak itu tidak mati, tetapi dia tidur." Saudara, dan Yesus pun permisi masuk ke tempat anak itu berbaring. Dan ketika Yesus memegang tangan anak itu, dia berkata, "Talita kum," yang artinya, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit, dia berdiri dan dia berjalan. Dia sudah berumur 12 tahun. Dan semua orang yang hadir di situ menjadi sangat kagum. Saudara, apa yang dialami oleh Yairus yaitu merasakan sukacita ketika anaknya yang sudah mati itu bangkit kembali. Dan bukan hanya Yairus, kita pun sebagai umat Tuhan ikut bergembira ketika kita mengalami perasaan seperti Yairus. Firman Tuhan mengatakan, "Jangan takut, percaya saja." Dan kita percaya mujizat itu masih tetap ada. Bukan hanya Yairus yang alami, bukan hanya perempuan yang sakit pendarahan yang alami, tetapi bagi orang percaya, apapun yang menjadi keberatan kita, kita pun dapat alami sebagaimana yang dialami oleh perempuan yang sakit pendarahan itu, bahkan oleh keluarga Yairus. Dalam Injil Matius pasal 21 ayat 21, Yesus menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja dapat melakukan apa yang kulakukan terhadap pohon ara itu, tetapi juga
jika kamu berkata kepada gunung ini, terangkat dan terbuanglah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Ayat 22, jika kamu percaya apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Haleluya. Percaya, ini yang kita butuhkan dalam kehidupan kita di hari-hari terakhir. Walaupun kita mempunyai kebutuhan, keperluan berbeda dengan Yairus, berbeda dengan perempuan yang sakit pendarahan, tetapi Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang mengerti, Yesus yang tahu kesusahan kita, Yesus yang tahu pergumulan kita, dan Yesus ingatkan, jangan takut, percaya saja. Puji Tuhan, kata-kata penghiburan Yesus itu kita praktekkan dalam kehidupan kita. Percaya bahwa di mana ada Yesus, di situ ada pertolongan. Dan biar hati kita tetap melekat kepada Tuhan Yesus, kita akan alami mujizat-mujizat yang sampai saat ini tetap ada. Tuhan kiranya memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian, supaya hidup kita menjadi hidup yang diberkati karena kita percaya, kita alami pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat. Mari kita berdoa. Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, Engkau Allah pertolongan kami. Engkau Allah penyembuh kami. Ketika kami berada dalam pergumulan yang berat, Engkau juga datang dengan firman-Mu. Jangan takut, percaya saja. Mujizat terjadi, pertolongan Tuhan terjadi, dan ini akan kami alami kalau kami percaya firman Tuhan. Engkau tidak berubah, kuasa-Mu sama sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu hamba-Mu berdoa, kiranya Tuhan juga memberikan pertolongan buat umat Tuhan, mereka yang sedang susah, mereka yang dalam pergumulan berat, mereka yang tidak mempunyai apa-apa ya Tuhan. Tetapi kalau Tuhan sudah berkati orang lain, Tuhan berkati juga umat-Mu yang dalam kekurangan. Mereka yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan kiranya berkemurahan, buka jalan, sehingga mereka dapat bekerja, mereka dapat rezeki yang Tuhan sudah sediakan. Buka jalan ya Tuhan. Terima kasih buat kemurahan Tuhan. Tuhan memberkati rumah tangga Kristen, suami, istri, anak-anak. Mereka yang sedang sekolah, mereka yang sedang kuliah. Tuhan tolong. Apa yang mereka butuhkan, Tuhan cukupkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Mereka yang sedang mencari pekerjaan juga Tuhan buka jalan, biar mereka dapat pekerjaan dan nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Kami mengucap syukur buat pagi yang diberkati ini. Terima kasih, kami akhiri acara doa pagi dengan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa Indonesia. Memberkati hamba-hamba Tuhan, pelayanan-pelayanan hamba Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke. Perintisan-perintisan yang sedang mereka lakukan, Tuhan berkati dengan jiwa-jiwa. Berkati dengan kuasa Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.